Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari teman-teman Mahasantri Mahad Ali Nurjadid ingin bincang-bincang tentang zakat, Kiai. Dan juga ada beberapa hal pertanyaan yang ingin kami sampaikan yang masih berkaitan dengan zakat juga, Kiai. Mungkin langsung ke zakat mulai dari definisi, kemudian juga syarat-syaratnya. Ya, zakat itu secara lugah itu bisa bermakna meningkat, ya, yanmu. Bisa juga bermakna bersih, gitu ya. Secara istilahan zakat itu ya eh, harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, itu tentang pengertian zakat. Dan eh, zakat itu ada dua jenis kan, zakat harta dan zakat badan atau zakat fitrah. Kemudian di dalam zakat itu kan ada orang yang berhak menerima zakat dan ada yang wajib memberikan zakat. Kira-kira Hmm. bagaimana batasan-batasan ini? Ya, orang yang eh, jadi dalam zakat itu ada syarat-syarat ya, syarat wajib zakat, ada mustahik zakat ya. Jadi syarat wajib zakat itu ya disebutkan dalam kitab itu antara lain Islam, ya. Kemudian punya apa kemampuan, punya punya kadar, punya harta yang mencukupi syarat untuk berzakat, gitu ya. Nah, itu syarat wajib zakat. Kalau yang apa yang lain-lain seperti balik apa kan tidak disyaratkan ya. Bahkan anak kecil pun itu bisa kena wajib zakat. Ya, Untuk yang tadi yang ya, itu mempunyai harta yang itu mampu ya. untuk membayar zakat. Ketika nanti di pas hari raya gitu mau masuk hari raya, tapi hutangnya masih banyak, cuman ketika bayar zakat dia itu punya harta gitu. Itu gimana? Eh, Ketika itu nanti pas bulan Ramadan gitu ya. Ya, Jadi ketika mau mengeluarkan zakat fitrah, dia itu mampu, cuman masih banyak hutang, masih punya tanggungan hutang gitu. Masih punya banyak tanggungan hutang kepada orang lain. Nah, itu gimana apakah tetap mempunyai kewajiban membayar zakat? Zakat fitrah maksudnya. hmm. Orang hutang itu kan biasanya karena butuh, ya. Biasanya karena butuh. Nah, kalau hutangnya itu hutang konsumtif, itu berarti kan sangat butuh. Untuk makan saja, untuk kebutuhan pokok saja harus hutang. Kan berarti dia orang tidak punya sebenarnya kan. Tapi ada hutang jenis lain yaitu hutang produktif. Hutang modal usaha misalkan itu ya. Itu beda itu. Ya. Kalau hutang modal usaha itu biasanya kan kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi ya, sudah beres lah itu ya. Sudah beres. Nah, eh, zakat fitrah itu dalam Fathul Qorib itu kan ada syaratnya. Wajib zakat fitrah itu ada syaratnya. Antara lain Islam, kemudian mengalami terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian punya kelebihan harta, eh, kelebihan harta setelah apa kecukupan nafkah dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahi pada hari raya dan malamnya. Nah itu, ketika orang itu punya hutang konsumtif, yang itu berarti untuk kebutuhan pokoknya dia harus ngutang, kan berarti dia termasuk orang yang tidak mampu itu. Untuk makanan saja harus hutang, untuk pakaian pokok saja harus hutang, untuk tempat tinggal saja kan dia harus berhutang kan berarti dia kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Berarti dia termasuk kategori miskin, bahkan bisa jadi fakir. Maka dia bukan termasuk wajib zakat fitrah, tapi justru berhak menerima zakat, gitu ya. Berhak menerima zakat. Tapi kalau hutang produktif, nah, jadi hutang untuk modal usaha, lah itu biasanya
kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papannya sudah terpenuhi, tinggal pengembangan bisnisnya. Nah, itu kan bisa masuk dalam syarat tadi itu. Jadi dia sebenarnya bisa dianggap sebagai orang yang punya kelebihan harta untuk setelah nafkah dirinya dan keluarganya di hari raya dan malam hari raya. Maka dia wajib kena wajib zakat fitrah. Ya. Terkait dengan objek penerima zakat, ya. Ya. Kira-kira bagaimana seandainya saya ingin memberikan zakat kepada salah satu figur, katakanlah kiai. Ya. Karena kiai, sebagaimana yang kita ketahui, beliau merupakan seorang yang sudah tulus mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Nah, itu gimana, kiai? Apakah bisa seperti itu, ataukah kita tetap utamakan orang-orang yang miskin di sekitarnya? Jadi itu kalau dalam bahasa masail perlu ditafsir lagi. Jadi pertanyaan itu perlu, tasawurnya itu perlu lengkap itu. Kiai itu kiai yang seperti apa? Apakah beliau kaya? Ataukah beliau termasuk ya miskin atau fakir atau termasuk asnaf yang 8 itu? Ya, karena kan sudah jelas dalam Al-Quran kan ada 8 asnaf itu ya. Jadi apakah beliau termasuk 8 asnaf? Kalau masuk ya siapapun dia, mau kiai, mau ustadz, mau siapa ya, dia berhak terima zakat. Gitu ya. Tapi kalau dia ternyata tidak termasuk golongan yang 8 itu, innama shadaqat dan seterusnya itu, nah ini yang perlu dibahas detail, gitu ya, perlu dibahas detail. Biasanya yang seperti ini dikait-kaitkan dengan sabilillah. Dengan sabilillah ya. Apa makna sabilillah? Nah, jumhur ulama mengatakan sabilillah ini ya al-ghazi. Jadi para pasukan perang yang ditunjuk oleh imam dan dia tidak mendapat gaji dari negara. Lam yahsul min diwanil min diwan apa istilahnya, min diwan dari diwan itu istilahnya kas negara gitu ya. Jadi tentara yang seperti ini, tentara berjuang di jalan Allah, ya berperang, tapi dia tidak mendapat gaji dari negara, tidak kebagian gaji, ini fisabilillah, gitu ya. Bahkan dari seorang ulama Maliki mengatakan tidak ada penafsiran lain untuk sabilillah kecuali seperti ini. Jadi tentara yang berperang gitu ya di jalan Allah gitu ya. Tapi ada sebagian Hanafiyah yang menafsirkan sabilillah ini adalah pencari ilmu. Ada juga siapa itu? Seorang dalam fikih Islami wa adillatuh gitu ya. Al-Kasani. Al-Kasani menafsirkan sabilillah itu setiap jalan kebaikan yang itu bentuk ketaatan kepada Allah. Jadi luas sekali gitu ya. Ya termasuk kiai yang kerjanya mengajar berdakwah itu ya masuk menurut Kasani, tapi ini tidak pendapat yang tidak kuat gitu ya, tidak kuat. Jadi saya kira ya dalam menerapkan hukum kita itu tidak semata-mata kajian fikih zahir saja ya, tapi juga harus kajian batinnya, tasawufnya. Masa iya ada seorang kiai ya yang dia mampu katakanlah ya, bukan termasuk fakir miskin, bukan termasuk asnaf yang 8 itu, kok dia mau dikasih zakat? Kan seorang yang warok dan zuhud tentunya tidak mau. Dan kita ya sebagai ahli ilmu lah, sebagai muta'alim, mutafaqih ya seharusnya tidak ikut pendapat yang dhaif, ikut jumhur saja bahwa yang namanya sabilillah itu ya pasukan perang. Jadi dalam hal ini ya kiai tidak berhak mendapat zakat kecuali dia masuk dalam golongan yang ya mustahik zakat. Ya. Kalau itu kan mungkin kalau pada kiai, kata-kata kiai mungkin banyak lah yang itu dianggap mampu gitu ya. Banyak kan di desa itu kayak guru ngaji gitu.
itu biasanya Ya, menerima zakat juga karena banyak yang berpendapat udah sampai 1 tahun gitu anaknya itu ngaji ke sana, cuman nggak pernah dapat bayaran, nggak pernah dapat ini. Nah, masa cuman zakat aja gak diperbolehkan kayaknya gitu. ya. Zakat itu adalah kewajiban harta dengan ketentuan dari syariat ya, tauqifi, bukan. Jadi ini ketentuannya sudah jelas ya. Sama dengan hal-hal yang jelas yang lain, misalkan iddah, rakaat sholat. Rakaat sholat sudah ditentukan subuh 2, zuhur 4. Iddah ini 4 bulan, ada 3 bulan sekian itu ya. Itu sudah ditentukan, jadi bukan akal-akalan ya. Ketika dalam Al-Quran sudah dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum al ayat, ya sudah ikut itu. Jadi ruang kita adalah dalam menafsirkan ayat itu. Nah, ketika sampean mengatakan guru ngaji, ya kembali kepada pernyataan saya tadi itu, apakah dia mustahik zakat yang disebutkan dalam ayat itu apa tidak? Bisa enggak guru ngaji itu ditafsirkan masuk dalam kelompok yang disebutkan dalam ayat itu? Kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Kalau mau ngasih, ya bukan atas nama zakat, tapi atas nama hadiah, itu saja. Jadi zakat itu tidak, ya bukan ruang untuk akal-akalan, jadi kita ikut apa yang sudah mansus dalam Al-Quran, ya. Nah, 8 asnaf itu, ya itu saja. Ya. Jadi guru ngaji, mau guru ngaji atau kiai atau siapapun itu tanpa memandang profesi. Jadi masalahnya bukan profesi, tapi dia masuk dalam asnaf mustahik zakat atau tidak, itu saja. Nah, kalau guru ngaji, jadi tidak ada kriteria apakah dia profesi ngajar atau bagaimana, atau apakah dia dapat gaji ataukah sukarela, itu tidak ada kriteria seperti itu dalam nas, itu tidak ada itu. Yang ada itu ya fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya itu. Kalaupun mau katakanlah dimasukkan, ya ada sedikit kaul yang lemah sekali lah dari yang itu. Al-Kasani, Ba'dul Hanafiyah mengatakan sabilillah itu segala macam jenis bentuk ketaatan pada Allah. Itu masuk guru ngaji, tapi ini kan lemah. Dan pemerintahan itu tidak mungkin ngambil kaul yang lemah gitu ya. Itu pemerintah, dan kita sebagai ahli ilmu kan seharusnya berhati-hati termasuk dalam memfatwakan, mengajarkan. Jadi jangan kaul lemah itu diajarkan kepada publik, nanti akan gempar gitu. Karena yang sudah masyhur menurut jumhur adalah ya 8 asnaf, dan sabilillah itu adalah peserta perang fisabilillah, bukan ya anwa'ut ta'at, sairu anwa'ut ta'at seperti pendapat yang lemah tadi itu. Ya. Tentang zakat ya. Jika kita kaitkan dengan perspektif 4 mazhab, itu kira-kira apa perbedaan yang paling menonjol, dan bisakah kita memakai salah satu pendapat dalam permasalahan-permasalahan tertentu? Yang menonjol berarti ya. Zakat apa itu? Zakat fitrah. Oh, zakat fitrah. karena ya zakat kan banyak komoditasnya. Ada secara umum zakat harta, zakat badan ini ya. Kalau zakat fitrah ya secara garis besar ya terbagi menjadi dua pendapat lah gitu ya. Ada yang tentang komoditas yang wajib dikeluarkan ya untuk zakat gitu ya. Kalau dalam hal zakat uang ya dan zakat qut ya, qut itu makanan pokok ya, maka jumhur mengatakan zakat uang itu tidak boleh. Artinya apa istilahnya itu qimah, zakatu bil qimah, itu zakat dengan uang atau dengan qimah. Qimah itu sebenarnya bukan hanya uang ya, qimah itu bisa dengan uang, bisa dengan ya barang yang seharga
itu harga kut itu, ya. Jumhur mengatakan tidak boleh. Yang mengatakan boleh itu Hanafiyah. Hanafiyah itu boleh. Nah, tentang kut sendiri, tentang makanan pokok sendiri, ya, itu apa namanya, selain kimah lah gitu ya, yang selain kimah itu jumhur berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Hanafiyah sendiri yang ya kita bicara ini ya secara umum dulu tanpa bahas kimah atau bukan kimah ya. Hanafiyah sendiri itu komoditas zakatnya itu hanya berapa itu? Hintoh di Sendafal ya. Itu hintoh, syair, tamar, zabib itu. Hintoh, syair, tamar, zabib. Jadi gandum, kemudian apa syair itu ya sejenis gandum itu di Indonesia ada lazim itu ya. Zabib itu anggur kering, kismis, kemudian apa? Tamar itu kurma. Ya, itu aja kalau Hanafiyah ya. Kalau Maliki itu 9 komoditas ya, yang berkisar makanan dan makanan itu ya, makanan pokok dan buah itu. Jadi apa kalau Malikiyah itu kumhun ya. Jadi ya sejenis ini gandum gitu ya. Syair ya sejenis gandum juga. Salad sejenis syair gitu ya. Di sini udah familiar. Dzarrah jagung ya. Kemudian dakhon itu sejenis gandum. Tamar zabib. Jadi 9 semuanya. Kalau Syafi'iyah ya pokoknya ghalibu kuti baladi zakah itu aja sudah. Ya kalau yang ghalib, yang kaprah maksudnya ya, makanan pokok yang kaprah itu di situ beras ya beras, kalau jagung ya jagung dan seterusnya. Tidak menentukan ini jenis-jenis buah atau tanamannya apa. Ya, itu. Berarti lebih ke makanan pokoknya apa dari pertaniannya yang ditanam itu? Jadi ini terkait dengan nas, dengan mansus. Yang termaktub, yang tersurat di hadis itu adalah menurut Hanafiyah ini. Jadi apa namanya? Kumah ya, syair, kemudian tamar zabib. Yang Malikiyah beda lagi, yang termansus. Jadi dalam memahami nas itu. Nah, Imam Syafi'i rupanya lebih kepada ilatnya. Jadi kias yang kuat gitu ya. Bahwa ilat dari tamar zabib ini semua adalah kutu ghalibil balad. Oh, berarti tidak terbatas yang disebutkan dalam hadis itu, tapi intinya semua makanan pokok itu adalah objek zakat fitrah adalah apa? Sesuatu yang menjadi apa? Zakat fitrah ya. Ya. Jadi ini terkait dengan cara memahami nas. Nah, nas hadis ya. Ya. Berarti kalau kita nanti zakat menggunakan jagung itu boleh kali? Boleh menurut Maliki. Untuk Lah, tapi begini, tergantung. Jadi sampean karena sampean dari tadi tanya 4 madhab ya. Kalau madhab Syafi'i zakat pakai jagung. Kalau jagung itu bukan makanan pokok, bukan ghalibu qutil balad, bukan ghalibu qutil balad zakat, maka zakat jagung itu tidak boleh, tidak cukup, karena bukan ghalibu qutil balad. Tapi kalau jagung itu memang makanan yang kaprah, makanan pokok yang kaprah di situ, ya itu boleh. Nah, kecuali kalau memang mau ikut madhab Maliki, mau ghalib, mau gak ghalib ya, kalau darroh jagung ya sudah bisa gitu. Ya, tapi sebaiknya ya untuk zakat itu ya hati-hati sajalah, hati-hati kita buat apa kita itu. Jadi al-khuruj minal khilaf itu mustahab, ya kan? Keluar dari perbedaan pendapat itu disunatkan gitu kan. Selagi kita masih bisa mengamalkan suatu ibadah dan sah menurut semua madhab atau madhab yang dianut kuat oleh sekitar, ya itu diamalkan gitu ya. Jadi menurut saya pertama
al-khuruj minal khilaf, gitu ya, keluar dari khilaf ulama. Yang kedua itu eh, apa? Mulazamatul adatin nas. Menjalani apa yang sudah biasa di kalangan masyarakat sekitar. Karena kalau kita tampil beda, apalagi dalam ibadah yang gempar, apalagi kita fatwakan, diajarkan, nanti gempar. Dan itu tidak sesuai dengan adab dakwah. Ketika seumpamanya gini, eh, itu zakat fitrah, cuman lagi-lagi bukan menggunakan akut, tapi menggunakan uang gitu kalau di Indonesia. Ya, jadi kalau mazhab Syafi'i, Indonesia kan mayoritas Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, daf'ul qimah itu, fi zakah itu, fi zakat fitrah itu la yajzi'uh, tidak mencukupi, tidak cukup, tidak boleh. Ya. Jadi tetap harus pakai kut, pakai ini. Kecuali ada kaul dhaif, kalau tidak salah Imam Rawyani. Imam Rawyani itu, Imam Syafi'iyah, tapi dhaif itu. Itu boleh daf'ul qimah. Tapi kaul dhaif. Nah, kalau mau pakai mazhab Hanafi, jadi mazhab yang memang pendapat resmi dalam mazhabnya adalah daf'ul qimah itu boleh, tidak terbatas pada yang 4 tadi itu, ya maka harus kafah total dalam ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu kan kalau hintoh itu nisfu sok, kalau tamer sok, satu sok. Satu sok itu kan 4 mud. Ya, satu sok 4 mud. Satu mud itu satu begini kan. Jadi kira-kira kalau satu sok atau sama dengan 4 mud itu kira-kira 3 liter. Jadi dalam fikih manhaji itu salah satu altar 3 liter. Jadi sok itu kan takaran bukan timbangan ya. Tapi kalaupun mau ditimbang ada yang keterangan mengatakan 3,8 kilo katanya gitu ya. 3,8 kilo ya harus ikut itu. Kalau Syafi'iyah kalau mau dikonversi jadi timbangan ada yang mengatakan 2,7 kilo apa gimana gitu ya. Sehingga ihtiyatnya hati-hatinya 3 kilo juga gitu ya. Nah, jadi kalau mau ikut Hanafi, Imam mazhab Hanafi ya sekalian. Jadi daf'ul qimahnya atau membayar dengan uang atau dengan qimah. Qimah itu bukan hanya uang ya, bisa dengan barang yang seharga itu yang dibutuhkan orang fakir gitu ya. Ya sekalian kalau mau daf'ul qimah ya apa namanya? Takarannya maksudnya konversinya itu ya harus sesuai dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi kan ya seperti tadi itu. Kalau mau dengan tamar ya maka satu sok. Satu sok tamar itu harganya berapa? Satu sok kurma itu harganya berapa? Yaitu dikonversi ke rupiah kalau di sini. Berapa harganya satu sok kurma? Kalau gandum berapa harganya setengah sok gandum misalkan ya. Tapi di sini kan kurma dan gandum ya jarang gitu ya. Itu. Jadi jangan dalam hal zakat uang ikut Hanafi tapi dalam hal nilai uangnya ikut Syafi'i yang hanya itu apa namanya kuti wali bil balad itu ya. Wali bukutil balad itu. Jadi itu. Ya. Pesan-pesan yang bisa disampaikan pada pemirsa yang tentang pelaksanaan adat. Ya tentang zakat. Jadi zakat fitrah itu adalah kewajiban ya. Kewajiban yang sudah dijelaskan ketentuannya dalam hadis, sudah dijelaskan oleh ulama. Jadi kita ikuti saja petunjuk ulama ya. Dalam hal ini Mahat Ali itu kader penerus ulama ya. Al ulama warasatul anbiya wa ya Mahat Ali itu warasatul ulama. Penerus para ulama. Jadi insya Allah jalan fuqaha masa depan insya Allah. Maka ya saya kira tugas Mahat Ali untuk memberi
tuntunan praktis tentang zakat fitrah, bahkan tuntunan praktis tentang kewajiban umat. Kewajiban umat yang harus mereka ingat ya. Misalkan tuntunan praktis tentang zakat mal, tuntunan praktis tentang zakat fitrah, dan lain sebagainya, itu ya kewajiban ahli ilmu seperti Mahat Ali ini. Dan kita sebagai umat Islam, kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga sekali. Jadi bulan yang barokah, bulan dilipat gandakannya pahala, kita gunakan sebaik-baiknya. Dan zakat fitrah itu menurut keterangan dalam kitab adalah sejenis kafaroh ya, sejenis penyempurna ibadah puasa kita. Jadi barangkali ada ketika kita puasa itu ada hal-hal yang kurang sesuai ya, baik secara aturan maupun secara adab ya, maka zakat fitrah itu adalah penyempurna ya. Dan maka kita tunaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Ya. Oh ya.